Apa sih itu Great Resignation? The Great Resignation adalah fenomena pengunduran diri massal dari sejumlah pekerja profesional. Sementara menurut Forbes, Great Resignation atau The Big Quit adalah tren ekonomi di mana karyawan sukarela mengundurkan diri dari pekerja mereka secara massal. Istilah The Great Resignation ini diciptakan oleh Anthony Klotz, profesor psikolog di Texas A&M University. Istilah ini cocok untuk menggambarkan fenomena gelombang orang yang berhenti dari pekerjaan karena pandemi COVID-19. Amerika Serikat masih mengalami Great Resignation. Berdasarkan survei sejak April 2021, lebih dari 19 juta karyawan di Amerika Serikat mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Pada saat COVID-19, karyawan Amerika Serikat banyak mengalami perubahan, baik dari pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Hal tersebut mengakibatkan mereka merasa kelelahan dan tak sedikit dari mereka pun yang berduka. Oleh dari sebab itu, mereka menginginkan hubungan sosial dan interpersonal yang baik dari rekan kerja serta manajer. Mereka juga menginginkan interaksi yang bermakna dengan organisasi. Namun, banyak perusahaan yang gagal berinvestasi dalam employee. Mereka juga bisa memenuhi fleksibilitas di tempat kerja. Akibat para karyawan mengundurkan diri, bahkan banyak berani resign tanpa memiliki pekerjaan pengganti. Apa yang mendorong The Great Resignation? Pandemi COVID-19 membentuk kembali masyarakat pada intinya, memaksa orang untuk memikirkan kembali apa yang paling penting bagi mereka. Berapa banyak waktu dan energi yang ingin mereka habiskan untuk pekerja mereka, dan apa yang mereka hadapkan dari majikan mereka. Bukan hanya pandemi yang menyebabkan orang memiliki pencerahan dan memutuskan memprioritaskan sejati mereka dalam hidup. Pandemi hanya memperkuat perspektif mereka tentang karir seperti apa yang mereka inginkan miliki dan berapa banyak waktu dan usaha yang ingin mereka investasikan dalam pekerjaan mereka. Perubahan perilaku karyawan ini dipicu oleh kebutuhan mereka. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, oleh cenderung bergeser memprioritaskan mereka. Ketika karyawan tidak bahagia dan tidak memiliki pengalaman karyawan yang baik, mereka cenderung berpindah. Untuk saat ini, kita bisa lihat beberapa statistik tentang The Great Resignation. Visi sebuah perusahaan analisis tenaga kerja melakukan analisis mendalam terhadap lebih dari 9 juta catatan karyawan dari lebih dari 4.000 perusahaan untuk mengidentifikasi apa yang mendorong perubahan baru-baru ini. Karyawan dari berbagai industri, fungsi, dan tingkat pengalaman dimasukkan dalam kelompok data global. Nah, ada beberapa ungkapan tren yang berlaku pada saat ini dan sebelumnya. Yang pertama itu tingkat pengunduran diri tertinggi antara usia 30 sampai 35 tahun. Selama The Great Resignation, karyawan berusia di antara 30 sampai 45 tahun mengalami peningkatan besar dalam peningkatan pengunduran diri dengan peningkatan data lebih dari 20%. Sementara karyawan yang lebih muda biasanya memiliki turnover tinggi. Penelitian yang menemukan pengunduran diri sebenarnya penurunan untuk pekerja antara usia 20 dan 25 tahun selama setahun terakhir. Ada juga tingkat pengunduran
pengunduran diri bagi mereka yang berada dalam kelompok usia 60 hingga 70 tahun, sedangkan kelompok usia 25 hingga 30 dan 45 ke atas mengalami tingkat pengunduran tinggi yang lebih sedikit tinggi daripada tahun 2020. Namun peningkatan ini tidak signifikan seperti pada usia 30 sampai 45 tahun. Yang kedua, tingkat pengunduran diri yang lebih tinggi karena lonjakan permintaan yang tinggi. Selama The Great Resignation ada perbedaan dramatis antara tingkat turnover di antara perusahaan-perusahaan di industri yang berbeda. Pengunduran diri di industri seperti manufaktur dan keuangan sedikit menurun, tetapi pengunduran diri meningkat sebesar 3,6% dalam perawatan kesehatan, dan dalam teknologi pengunduran diri meningkat sebesar 4,5%. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah fenomena ini bisa terjadi juga? Nah, dari beberapa pengamat melalui riset, The Great Resignation tidak akan terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia belum memiliki fasilitas jaminan sosial yang disediakan oleh negara dalam menolong kehidupan para pegawai yang mengundurkan diri. Sedangkan itu, banyak pekerja yang mengaku bila mereka memiliki selektif dalam memilih perusahaan sasaran mereka bekerja. Peraturan kerja menjadi satu alasan bagi mereka yang semakin selektif dalam memilih pekerjaan. Saat ini, semakin banyak pekerja yang melihat sistem jam kerja yang fleksibel ketika mempertimbangkan posisi baru. Dari hal ini, kita dapat menyimpulkan daripada mengajukan resign, para pekerja di Indonesia lebih memikirkan apakah tempat kerja mereka bisa memberikan jam kerja fleksibel atau tidak. Apa yang memicu The Great Resignation? Pertama itu, perspektif karyawan. Dengan COVID-19 memukul ekonomi, karyawan dialihkan ke norma baru, bekerja dari jarak jauh atau dari rumah, lagi dibebani dengan perjalanan pulang kerja. Karyawan akhirnya memilih waktu untuk merenungkan hal-hal yang tidak perlu yang mereka anggap biasa. Perjalanan panjang, gangguan di tempat kerja, harus menunggu giliran kerja berakhir meskipun menyelesaikan pekerjaan lebih awal, dan masih banyak hal yang lainnya. Beberapa merenungkan apa yang mereka inginkan dari kehidupan kerja mereka setelah melalui semua ketidakpastian dan beban kerja. Yang lain menyadari jika mereka akan mengejar karir atau pekerjaan yang harus untuk menyalakan gairah mereka. Orang-orang menolak untuk mengambil di mana mereka berada dan pergi ke tempat yang mereka inginkan. Yang kedua, kebijakan kerja dan budaya kerja baru. Profesional SDM telah menangani banyak tugas, termasuk mengidentifikasi tantangan baru, menerapkan kebijakan kerja baru untuk budaya kerja hibrida, dan mempersiapkan tempat kerja untuk akhirnya kerja kembali. Yang ketiga, employee experience. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pengalaman karyawan yang sangat baik penting bagi setiap karyawan modern. Mau tidaknya mereka bertahan pada pekerjaan itu secara langsung dipengaruhi oleh kebahagiaan mereka. Sekarang, ketika kita berbicara tentang pengalaman karyawan, kita perlu memahami apa arti yang sebenarnya. Perspektif yang dimiliki karyawan tentang pengalaman kerja mereka berdasarkan interaksi mereka dengan organisasi. Misalnya, jika karyawan tidak diperlakukan dengan adil, perspektif mereka akan berubah. Untuk mempertahankan
menghasilkan talenta terbaik, manajer harus menciptakan lingkungan di mana karyawan dapat tumbuh dan memastikan pengalaman yang luar biasa. Karyawan tidak akan berkompromi kecuali mereka puas dengan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, lonjakan perekrutan baru. Begitu sebuah perusahaan kehilangan karyawannya, mereka mempekerjakan lebih banyak dan karyawannya dari perusahaan lain mengisi posisi yang kosong. Dengan hal ini, siklus yang tak terhindarkan. Tetapi, pandemi telah membawa tren perekrutan baru bagi perusahaan yang beralih ke pekerjaan jarak jauh sepenuhnya atau sebuah menjadi perusahaan berbasis jarak jauh. Perusahaan-perusahaan ini lebih tertarik pada kandidat yang memiliki pengalaman bekerja di lingkungan kerja fisik di masa lalu, sehingga mereka dapat mengatasi kesenjangan komunikasi secara efisien. Inilah salah satu alasan utama mengapa pengunduran diri tertinggi pada karyawan kelompok usia 30-35 tahun. Apa yang dibutuhkan untuk menghindari the Great Resignation? Ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk menghindari hal tersebut. Yang pertama itu apresiasi atau penghargaan. Sebagai atasan maupun tim HRD, kita harus menunjukkan apresiasi atau sikap menghargai kinerja pekerja dengan memberikan hadiah, bonus, atau jabatan. Yang kedua itu pembagian beban kerja yang jelas. Pembagian beban kerja yang jelas dan sesuai dengan hal yang diinginkan para pegawai. Peraturan beban yang adil dan membuat karyawan terhindar dari burnout. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab yang baru. Melakukan aktivitas bisnis secara terus-menerus tentu saja membuat pekerja merasa bosan. Memberikan mereka tanggung jawab yang baru yang menantang kemampuan mereka. Dan yang terakhir yaitu pelatihan atau training. Memberikan pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerja. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja sebagai penambah skill, tetapi juga untuk perusahaan. Pasalnya, ilmu baru yang didapatkan oleh pekerja dapat diaplikasikan oleh perusahaan. Ada beberapa statistik dari survei. Yang pertama itu 65% manajer yang akan meninggalkan pekerjaan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang lebih baik di tempat kerja. Yang kedua, 59% responden menyatakan pengakuan karyawan meningkatkan retensi karyawan di tempat kerja. Yang ketiga, 25% karyawan memiliki pengakuan tepat waktu di tempat kerja mereka. 70% responden yang merekomendasikan pengakuan rekan untuk retensi karyawan berasal dari India dan Amerika Serikat. Dan yang terakhir, 66% responden menyukai pengakuan uang untuk mendorong retensi karyawan di tempat kerja. Dari beberapa data di atas memberikan kita cukup wawasan tentang mengapa pengakuan karyawan harus menjadi prioritas saat ini. Adapun kesimpulan untuk perusahaan yang harus bersiap untuk perubahan besar. The Great Resignation menunjukkan bahwa karyawan yang berhenti dari pekerjaan pada tingkat yang mengkhawatirkan merupakan tantangan yang tidak kami duga sebelumnya. Ini akan menggeser perekonomian dengan cara membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk membuatnya stabil. Itulah sebabnya perusahaan harus mencoba yang terbaik untuk memahami pengunduran diri hebat dengan lebih baik dan menerapkan strategi yang dapat bermanfaat bagi semua.